Halo guys, balik lagi bersama gue Dims. Jadi hari ini kebetulan hari yang panas di tengah pandemi. Ya kita tetap kerja aja. Selalu stay safe teman-teman semua di dalam rumah, ataupun yang kerja selalu cuci tangan, kalau udah balik dari kerja mandi, keramas dan segala macam. Kali ini kita bakal bahas apa? Kita bakal bahas tentang motor ini ya. Review pemakaian harian buat Yamaha Aerox 155cc. Nah ini tahun 3 tahun lalu ya. Jadi mau tahu gimana reviewnya? Stay tune ya. Nah, seperti gue bilang di depan tadi, kita bakal bahas review tentang motor ini untuk penggunaan harian ya. Untuk video review fitur-fitur sendiri sudah gue bikin ya. Jadi apa sih? Kalau ini kan tahun 3 tahun lalu ya, kita tahun 2017. Jadi tahun 2020 ini kalau misalnya teman-teman mau beli, worth it nggak sih? Ini review hariannya ya. Pertama kita bakal bahas dari body dulu lah gitu loh. Nah, si body Yamaha Aerox ini sih kalau gue bilang sih cukup firm ya. Maksudnya jarang sekali gue lihat produk-produk Yamaha itu bodinya bunyi gitulah, nggak kayak pabrikan sebelah. Ya, lalu kalau gue bilang itu untuk catnya sih dari 3 tahun lalu, tapi mungkin karena ini baru 6.000 kilo ya motor ini dipakai. Tapi ya kalau gue bilang sih banyak juga teman-teman gue yang pakai Yamaha Aerox ini catnya masih pada bagus kok. Ya, itu juga gue aminin dengan si Xeon GT 125 yang dulu gue punya. Jadi chit chat dengan pemilik yang sekarang waktu itu kan gue jual ya, dengan cukup tinggi lah, lumayan. Dia bilang sih, wah catnya masih bagus mas, apa namanya, karena itu mungkin kasta premiumnya si Matic kala itu ya, belum ada Aerox, di bawahnya NMAX. Kalau gue bilang sih Yamaha itu catnya bagus lah dari zaman dulunya. Cukup tebal lapisan pernis clearnya gitu loh. Jadi ini motor udah lama nggak dipakai, jadi sekitar 2 minggu nggak dipakai, berdebu dan segala macem ya. Biasanya kan kalau debu-debu halus gitu, jadi saudara gue ini lagi ngebangun rumahnya dia, renovasi, jadi debu-debunya itu waduh banyak banget. Ini gue cuma ngelap pakai kain microfiber aja udah kinclong lagi tuh ya. Jadi kalau gue bilang sih catnya Yamaha ini bukan apa namanya. Jadi kalau gue bilang sih cat si Yamaha ini tuh bagus buat tahan lama lah, bukan bagus gitu ya. Lalu apa namanya, untuk ergonomi ya, ini gue agak ini karena dekrata gitu ya. Jadi ya udah, apa namanya, kalau biasa teman-teman kan gue biasa bawa motor batangan gitu ya, motor laki yang tangki depan. Jadi biasa ngapit tangki, ini ngapit angin ya. Lain halnya dengan kalau misalnya bisa selonjoran gitu kayak NMAX atau PCX ya, itu lebih enak. Jadi agak lurus ini kita. Ini gue bilang sih kalau misalnya perjalanan agak jauh ya agak pegel juga gue bro ya. Itu gue nggak ini deh, kalau untuk perjalanan jauh pakai Aerox kayaknya aduh males banget. Mendingan pakai NMAX, PCX, Bookman, apalah itu pokoknya yang bisa agak selonjoran dikit ya. Mending pakai motor laki sekalian yang bisa ergonomi lebih enak lah gitu loh. Ini kalau gue bilang Aerox itu nanggung gitu loh ya, kayak motor Matic. Jadi dibilang maxi Matic ya maxi, cuma kayak ergonominya kayak Matic entry level gitu lah ya. Lalu apa sih, kalau gue bilang sih joknya lumayan oke lah, empuk enggak gitu lah ya. Empuk enggak maksudnya gimana ya, kalau dibawa jalan deket mah masih oke, tapi kalau misalnya jalan jauh ini nggak rekomen. Panas. Jadi waktu kemarin ke puncak aja, udah lama sih, 2 tahun yang lalu ke puncak pakai Aerox itu, aduh ya udahlah.
Tapi memang joknya lebih empuk daripada si PCX yang gue punya ya. Tapi masih kalah empuk sama Xeon GT 125. Itu empuk banget. Nah itu, tapi masalahnya kalau jok empuk itu kalau dipakai di jalan jauh, waduh ya gitu. Lalu posisi duduknya untuk boncenger, nah ini ada permasalahan ya. Karena ini agak tinggi untuk belakangnya gitu ya. Jadi beberapa keluarga gue agak ngeluh lah, kayak mertua gue waktu gue boncengin, ini kok ini banget ya, tinggi banget ini motor, mama nggak ini, katanya mama nggak bisa nih katanya. Ya begitu dah. Terutama untuk boncenger ya, ini karena yang boncengnya untuk boncengernya agak ke atas, jadi ya kalau misalnya berdua ya agak harus siap jinjit lah gitu loh. Lalu itu body, ergonomi dan segala macam ya untuk harian. Lalu mesin sendiri gini loh, Yamaha itu punya mesin performanya bagus, overstroke, SOHC 4 klep. Itu enak banget buat harian, enak sekali buat harian pak. Cocok, sangat cocok buat harian. Tapi masalahnya adalah vibrasi mesin Yamaha itu aduh gitu kan. Ini kalau dibandingin sama mungkin karakter merek satu pabrikan ya. Jadi pernah pakai Honda sama Suzuki, vibrasinya nggak separah seri ini gitu. Yang gue alami adalah dari Mio Karbo itu lumayan, udah kayaknya udah ada karakter dari zaman dulunya kayak gitu Yamaha, nggak ngerti juga. Tapi Xeon GT pun begitu gitu loh, sedikit banyak vibrasi mesinnya kerasa ya. Lalu untuk performa sih gue nggak usah review lagi lah, udah pada tahu lah, ini udah keren banget, untuk pas banget gitu buat harian ya. Stop and go pas, segala macam pas ya, tinggal utak-utik aja di ECU. Teman-teman bisa beli ECU aftermarket buat ininya kan, naikin performa terutama di putaran atas, karena di putaran bawah sampai bawah tengahnya itu ngisi banget, atasnya kosong ya, ciri khas dari motor overstock kayak gitu. Lalu kita ngomongin lagi tentang kaki-kaki. Nah ini masalahnya adalah si Yamaha ini nggak ngerti kenapa ya, komstirnya sering banget oblak. Itu dari gue zaman GT 125, Mio Karbo, itu komstirnya pada oblak. Gua nggak ngerti, itu mungkin kualitas bahan yang dipakai dari vendornya nggak bagus gitu. Itu kenapa mesti dipakai juga gitu. Nah jadi permasalahannya adalah kalau komstir barangnya murah, pasangnya susah gitu loh, harus effortnya lebih gitu loh. Nah jadi kenapa sih kalau gue bilang kenapa Yamaha nggak invest ke barang yang sedikit lebih mahal dikit gitu ya, kayak komstir bambu atau ya bearingnya yang lebih bagus lah gitu loh. Jadi bikin sol masalah gitu loh. Buat harian sih nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya udah bunyi tok-tok gitu, kalau direm tok-tok, nah itulah. Nah itu tandanya komstirnya udah mendekati oblak atau udah oblak gitu. Kalau udah oblak ya udah beloknya harus dorong. Ini kalau ini kan belok cuma di toel doang. Ya belok begitu. Tapi kalau misalnya kayak temen gua punya Fiction, dia sampai harus belok harus didorong ke stangnya gitu loh. Nah itu kan ngeri. Maksudnya kalau misalnya lagi butuh cepet gitu kan ya, manuver cepet itu nggak rekomen. Nah apalagi sih, dari kapasitas bagasi udah ini banget lah. Untuk harian tuh udah sangat cukup sekali dan sangat berlebih sekali. Helm full face tertentu bisa masuk, helm half face semuanya bisa masuk rata-rata ya. Nah jadi tadi sampai mana ya? Jadi si kaki-kaki belakang sendiri begini. Kalau ini kan Aerox R, udah pasti nyaman banget ya. Suspensi belakangnya tabung. Nah kalau misalnya teman-teman punya yang Aerox biasa atau yang Aerox S,
Nah itu agak bantingannya agak tadi pada tahun yang ini ya, pada tahun 2017 itu Aerox belum di upgrade menjadi sok belakangnya besar. Nah itu dan 2018 udah ya, jadi memang bantingannya selain Aerox R itu tahun 2017 tuh kacau. Yamaha entah kenapa dari dulu itu bantingannya parah banget sih ya. Lalu konsumsi bensin untuk harian ini agak irit ya, di bawahnya PCX, di bawahnya itu sama main Mac kalau gue bilang. Nah terus yang menjadi perhatian gue adalah tangkinya kecil amat kecil banget, cuma 4 liter. Jadi kelihatannya kayak aduh kok ini tangkinya udah apa, bensinnya udah habis lagi gitu loh agak lucu sih kalau gue bilang. Kenapa nggak kayak PCX itu kan 8 liter, NMAX 8 liter ya, kenapa nggak ikutin aja sih gitu. Ya kan base rangkanya sama sama NMAX gitu. Itu sih. Lalu apalagi kalau gue bilang sih pada tahun 2020 ini teman-teman mau beli Aerox tuh worth it banget ya. Harganya juga nggak jatuh gitu loh, masih oke lah. Harga awal itu kalau nggak salah 21 sampai 23 untuk S. Nah ini masih di kisaran secondnya itu 13 sampai 16 juta. Ya masih oke lah, masih apa namanya, masih oke. Jadi cerita gue dulu punya Xeon GT 125, belinya itu di on the roadnya itu 16, dijual cuma 10 juta dalam waktu 2 tahun. 3 tahun lah ya, begitulah jatuhnya lumayan. Cuma kalau ini mah karena fast moving dan juga lumayan masih belum jatuh lah sama kayak NMAX gitu kan ya. Terus kalau untuk harian worth it nggak? Kalau jalan pendek kalau gue bilang oke, jalan jauh oke juga dengan istirahat ya, kayak 2 jam sekali istirahat, 2 jam sekali istirahat gitu sih ya. Kalau gue bilang sih itu aja. Nah kalau gue bilang sih itu aja review dari penggunaan harian Yamaha Aerox ya. Segimana gue tau lah, karena gue pakai jauh-jauh ya. Ya mungkin ada beberapa yang tidak tidak selaras dengan apa yang teman-teman alamin ya. Mohon maaf ya, ini karena ya opini gue aja berdasarkan apa yang gue rasakan ya. Jadi nggak usah dibuat baper, dikoreksi aja, jangan maksudnya nggak usah gue nggak begini nih kan, nggak bener nih review. Ya nggak gitu juga itu. Kalau gue bilang sih gue terbuka untuk koreksi, silakan dikoreksi. Kalau ada yang tidak selaras silakan tinggalkan komen di kolom komentar. Gue gini ya paling gue iniin aja, paling gue koreksi juga ya. Oke sih itu aja dari gue. Ketemu lagi di review-review selanjutnya dari Dims ya. Oke, itu aja sih dari gue. Thank you.